Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Syakarisa Purba dengan NIM 21105 21034 dari Teknologi Industri Pertanian. Pada saat ini saya akan membuat tugas statistika yang dimana tugasnya yaitu membuat grafik batang dengan error bars dengan menggunakan Excel. Di sini saya sudah mencari contoh skripsi dengan judul Pengaruh Media Tanam dan Pemberian Zat ZPT atonik terhadap pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Sebelum menjelaskan bagaimana cara membuat grafik batang dengan error bar, saya akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu topik penelitian yang dibahas pada skripsi ini, yaitu tentang pengaruh media tanam dan pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT atonik terhadap pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Adapun faktor-faktor yang dipelajari yaitu media tanam, di mana media tanam ini berbagai jenis digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan bibit asam Jawa. Selanjutnya yaitu ZPT atonik, di mana ZPT atonik ini yaitu pemberian zat pengatur tumbuh atonik untuk mengamati dampaknya pada pertumbuhan vegetatif bibit. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian ZPT atonik terhadap pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Selanjutnya yaitu apakah terdapat interaksi antara media tanam dan pemberian ZPT atonik terhadap pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Yang kedua, mengetahui pengaruh pemberian ZPT atonik terhadap pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Selanjutnya yaitu mengetahui interaksi antara media tanam dan pemberian ZPT atonik terhadap pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari skripsi yang saya ambil yaitu media tanam yang digunakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Media yang lebih subur dan memiliki tekstur yang baik memungkinkan akar tanaman berkembang lebih optimal. Pemberian ZPT atonik menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. ZPT atonik membantu meningkatkan absorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman khususnya pada fase awal pertumbuhan. Terdapat interaksi yang signifikan antara jenis media tanam dan pemberian ZPT atonik. Kombinasi media tanam tertentu dengan dosis ZPT atonik yang tepat memberikan hasil pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan perlakuan tunggal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya pemilihan media tanam yang tepat dan pemberian ZPT atonik untuk mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif bibit asam Jawa. Sekian penjelasan dari topik skripsi yang saya ambil. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat grafik batang dengan error bars. Di sini saya sudah menyediakan Excel dan juga data-datanya yang sudah tersedia perlakuan, kelompok, jumlah, rata-rata, dan standar deviasi. Di sini saya sudah mengambil data dari skripsi yang saya ambil. Untuk menentukan jumlahnya, saya tinggal menggunakan rumus SUM. Setelah itu saya blok kelompok-kelompoknya, maka akan menghasilkan jumlah pada setiap perlakuan. Untuk menentukan jumlah perlakuan selanjutnya, kita tinggal drag saja ke bawah, maka jumlahnya akan keluar karena sudah menggunakan dengan rumus. Selanjutnya itu rata atau rata-rata. Di sini juga menggunakan rumus supaya lebih gampang. Di sini saya menggunakan rumus average sama dengan jumlah. Setelah kita klik rumus average, lalu kita blok kelompok 1 dan kelompok 2, maka kita enter. Setelah itu akan muncul rata-rata dari setiap perlakuan. Untuk mendapatkan rata-rata setiap perlakuan itu tinggal kita drag saja ke bawah, maka akan menghasilkan rata-ratanya. Selanjutnya itu standar deviasi. Nah, standar deviasi ini rumusnya ada juga dengan menggunakan sama dengan STDEF sama dengan jumlah dan rata-rata, yaitu dengan memblok kelompok 1 dan kelompok 2, maka akan memunculkan standar deviasi setiap perlakuan. Di sini juga tinggal kita drag saja sampai ke bawah.
Nah, maka akan muncul standar deviasi setiap perlakuan. Nah, selanjutnya itu membuat grafiknya. Yang pertama kita klik insert. Nah, kita klik diagram. Setelah itu di sini ada 2D kolom, kita pilih yang ini. Setelah itu kita klik 2 kali atau klik kanan. Kita select data. Nah, di sini ada legend entries, kita klik E. Nah, di sini ada series name, itu diisi dengan rata-rata namanya. Selanjutnya itu series values, dimana kita akan memblok semua dari rata-rata dari setiap perlakuan. Nah, di sini kita oke kan. Oke, selanjutnya yaitu horizontal kategori axis labels. Di sini kita klik edit. Nah, di sini di axis label range ini kita klik semua perlakuan dari atas sampai bawah, kita blok saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini kita klik OK juga. Oke. Nah, selanjutnya kita edit, kita klik di sini, terus klik kanan, terus format axis. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Di Tricks Matrix ini ada major type, di sini kita pilih yang outside. Lalu di number, di kategorinya kita pilih number. Ya. Di sini di decimal place-nya ini kita klik 0 supaya lebih memudahkan untuk melihat angkanya. Setelah itu enter. Lanjut ke fill and line. Di sini kita klik line, terus kita tentukan yang mana mau kita pilih, yaitu solid line. Setelah itu kita ubah warnanya jadi warna hitam. Setelah itu lanjut ke perlakuan. Nah, di perlakuan ini sama kayak seperti yang sebelumnya, di measure type ini kita buat outside. Setelah itu lanjut ke fill and line. Di sini line-nya juga kita buat warna hitam. Di sini solid line, pilih color, lalu pilih warna hitam supaya lebih jelas. Nah, setelah itu untuk melihat diagramnya lebih jelas, kita hapus aja garis-garis yang ada dalam diagram dengan klik backspace. Selanjutnya itu klik plus pada diagram. Nah, di sini ada chart elements-nya, yaitu existed titles-nya boleh kita centang. Setelah itu data labels kita klik. Setelah itu more option. Nah, di sini kita pilih number. Nah, di sini decimal place-nya ini karena pada ratanya di sini ada dua angka di belakang 0, jadi kita buat di sini angka 2 saja. Setelah itu enter. Nah, di sini sudah terlihat angka dari ratanya. Selanjutnya kita klik plus lagi. Nah, selanjutnya itu kita ke error bars. Cara membuat error bars-nya itu kita klik more option. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada custom, kita pilih yang custom. Kita klik specify value. Nah, di positive error value ini kita memblok semua standar deviasinya. Nah, untuk negatif error value-nya juga sama, dimana kita blok standar deviasi setiap perlakuan. Oke, klik OK. Nah, sudah terlihat error bars dari setiap perlakuan. Kita X kan. Untuk lebih jelasnya kita boleh ganti nama axis title-nya ini, karena di sini saya ambil diagram batang dengan sentimeter. Nah, di sini kita buat namanya perlakuan. Baik, sudah terlihat error bars dari data yang telah saya
tentukan dari skripsi yang saya ambil. Di sini kita boleh perbesar supaya angkanya lebih kelihatan, dan juga kita boleh menaikkan angka rata-ratanya supaya bisa lebih terlihat dengan jelas. Baik, sudah terlihat semua untuk rata-ratanya. Di sini juga sudah terlihat error bars-nya. Jadi, sekian tugas yang telah saya buat untuk menentukan error bars dengan Excel. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.